Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Giva Valen Pardede, NIM 11S24054, kelas 11 IF2 dari Prodi Informatika. Dan anggota kelompok saya yaitu di sini yang pertama nama saya sendiri, berikutnya Gideon Panjaitan dengan NIM 36, berikutnya Wahyu Nenggolan dengan NIM 32, berikutnya Yogi Panjaitan dengan NIM 23, selanjutnya Leona Saragi NIM 19 dan Edwin Lumban Tobing NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan proyek pemrograman fungsional saya, yaitu tipe bentukan untuk benda rotasi dan gaya. Dalam fisika, benda rotasi adalah objek yang berputar di sekitar suhu tertentu. Beberapa konsep penting dalam analisis benda rotasi mencakup momen inersia, torsi, energi kinetik, dan percepatan sudut. Program ini dibuat untuk menghitung berbagai besaran fisika yang terkait dengan benda rotasi. Tujuan dari tipe bentukan program kami ini adalah untuk mengimplementasikan tipe bentukan untuk benda rotasi dan gaya dalam sebuah Haskell. Berikutnya yaitu untuk menghitung berbagai besaran fisika seperti momen inersia, torsi, energi kinetik, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan antarmuka interaksi untuk menerima input dan menampilkan hasilnya. Berikutnya ada notasi fungsional. Di sini ada tipe bentukan benda putar. Tipe bentukannya yaitu tipe benda rotasi. Tipe benda rotasi adalah kumpulan data dengan nama benda adalah nama sebuah benda, massa adalah sebuah massa benda, jari-jari adalah jari-jari sebuah benda. Berikutnya ada tipe gaya. Tipe gaya di sini adalah daftar dari besar gaya dan arahnya. Dengan besar gaya adalah besarnya gaya dan arah gaya adalah arah dari gaya dengan menggunakan sudut. Berikutnya ada predikatnya. Di sini terdapat gaya terbesar. Fungsi dari gaya terbesarnya ini untuk mencari gaya dengan nilai terbesar dalam daftar. Basisnya di sini yaitu jika daftar hanya memiliki satu elemen, maka gaya terbesar adalah himpunan G sama dengan G. Rekurensinya maka melakukan perulangan sampai mendapat nilai terbesarnya. Berikutnya ada operator. Di sini terdapat momen inersia, yaitu fungsinya itu untuk menghitung momen inersia suatu benda rotasi berdasarkan massa dan jari-jarinya. Berikutnya ada torsi. Fungsi dari torsi yaitu menghitung torsi yang dihasilkan oleh gaya tertentu. Ada berikutnya total torsi. Total torsi untuk menghitung total torsi yang dihasilkan oleh daftar gaya pada sebuah benda. Basisnya, jika daftar gaya kosong atau total torsi R himpunan kosong, maka akan menghasilkan 0. Rekurensinya, total torsi R, G, GS, torsi R, G, tambah total torsi R, GS. Berikutnya itu ada percepatan sudut. Percepatan sudut di sini untuk menghitung percepatan sudut atau alfa berdasarkan total torsi dan momen inersianya, energi kinetiknya. Menghitung energi kinetik K kali E rotasi suatu benda. Berikutnya ada kecepatan sudut. Di sini menghitung kecepatan sudut atau W berdasarkan kecepatan linear dan jari-jarinya. Berikutnya ada total gaya. Di sini menjumlahkan seluruh gaya dalam daftar. Berikutnya ada momentum sudut. Di sini fungsinya itu untuk menghitung momentum sudutnya atau biasa L. Berikutnya ada periode rotasi. Menghitung periode rotasi T berdasarkan kecepatan sudut. Berikutnya ada energi potensial gravitasi.
yaitu menghitung energi potensial gravitasi atau U. Oke, yang selanjutnya ada tipe bentukannya. Dalam yang pertama itu ada tipe data benda rotasi. Yang pertama, tipe bentukan ini digunakan sebagai kumpulan data yang digunakan untuk menentukan berbagai nilai dalam konsep benda putar. Tipe ini mempresentasikan benda rotasi dengan elemen yaitu nama benda dalam bentuk string, massa benda dalam kilogram, dan jari-jari benda dalam meter. Yang kedua itu ada tipe data gaya. Tipe bentukan gaya digunakan untuk menerima dan menyimpan nilai besar gayanya dan arah gayanya. Tipe ini mewakili gaya dalam bentuk yaitu besar gaya dalam satuan Newton, arah gaya dalam derajat. Berikutnya ada fungsi predikat. Di sini terdapat fungsi predikatnya adalah gaya terbesar. Fungsi ini digunakan untuk mencari gaya dengan terbesar dari daftar gaya menggunakan rekursi. Berikutnya ada fungsi operator. Yang pertama yaitu ada momen inersia. Fungsi ini menghitung momen inersia menggunakan rumus I sama dengan M kali R kuadrat. Dengan keterangan M di sini sebagai massanya dalam satuan kilogram, R yaitu jari-jari dalam satuan meter, dan I di sini adalah momen inersia dalam satuan kilogram kali meter kuadrat. Selanjutnya ada torsi. Fungsi ini menghitung torsi berdasarkan rumus T sama dengan R kali F kali sin theta. Dengan keterangan F di sini sebagai gaya dan T di sini sebagai torsi. Berikutnya ada total torsi. Fungsinya untuk menghitung jumlah total torsi dari daftar gaya secara rekursif. Jika daftar gaya kosong, maka hasilnya 0. Berikut adalah rumusnya. T total sama dengan sigma N I sama dengan 1, T1 tambah T2 tambah T3 tambah titik tambah T ke N. Berikutnya ada percepatan sudut. Percepatan sudut di sini untuk menghitung percepatan sudutnya menggunakan rumus alfa sama dengan T per I. Dan di sini alfanya yaitu percepatan sudut. Berikutnya ada energi kinetik. Untuk menghitung energi kinetik rotasi menggunakan rumus KE sama dengan 1/2 dikali I kali W kuadrat. Dengan keterangan W di sini adalah kecepatan sudut. Berikutnya ada kecepatan sudut. Untuk menghitung kecepatan sudut dari energi kinetik dan momen inersia menggunakan rumus W sama dengan akar dari 2 kali E per I. Dengan keterangan E di sini adalah sebagai energi. Berikutnya ada total gaya. Total gaya yaitu untuk menjumlahkan besar gaya dari daftar gaya secara rekursif dengan rumus sigma N I sama dengan 1. F1 tambah F2 tambah F3 tambah terhingga tambah F ke M. Berikutnya ada momentum sudut. Untuk menghitung momentum sudut,
menggunakan rumus L sama dengan I kali W. Oke, berikutnya itu ada periode rotasi. Untuk menghitung periode rotasi menggunakan rumus T sama dengan 2V per W. Dan jika kecepatan sudut sama dengan 0, maka muncul pesan kesalahan. Selanjutnya ada kecepatan sudut waktu. Untuk menghitung kecepatan sudut waktu menggunakan rumus W sama dengan W0 tambah alfa kali T. Dengan keterangan W0 di sini adalah kecepatan sudut awal. Oke, berikutnya adalah energi potensial gravitasi. Untuk menghitung energi potensial gravitasi menggunakan rumus U sama dengan M kali G kali H. Oke, yang selanjutnya ada fungsi bantu. Yang pertama itu ada round to decimal. Fungsi ini digunakan untuk membatasi nilai desimal kedua angka di belakang koma dengan membulatkan ke nilai terdekatnya. Baiklah, yang selanjutnya, yang kedua, ada input gaya rekursif. Fungsi ini untuk mengambil input gaya dari pengguna secara rekursif, mengonversi input menjadi gaya, dan mengembalikannya dalam daftar. Berikutnya ada fungsi utamanya. Fungsi utama atau main ini digunakan menjalankan program interaksi yang meminta data dari pengguna, menghitung berbagai besaran, dan menampilkan hasil dengan penjelasan yang sesuai. Berikut adalah fungsi mainnya. Jika di sini kita menginput data benda rotasi, input tinggi benda, input kecepatan sudut awal, input waktu untuk menghitung kecepatan sudut setelah waktu tertentu. Selanjutnya kita membuat objek benda rotasi. Perhitungan. Oke. Selanjutnya input juga jumlah gaya. Selanjutnya input gaya-gaya, perhitungan tambahan. Maka akan menghasilkan output tambahan, yaitu nama benda, round to decimal, dan seterusnya. Oke. Terusnya, saya akan melakukan demo aplikasi ke kode Haskell saya. Di sini saya akan run dan compile. Ini saya akan run dan compile kode Haskell saya. Proyek 54. Ya, di sini saya akan jalankan dengan mengetik proyek. Di sini diminta yaitu memasukkan nama benda. Misalnya kita memasukkan silinder. Selanjutnya kita memasukkan massa benda. Misalnya kita butuh 32. Jari-jarinya 9. Misalnya kita masukkan tingginya yaitu 23 dalam satuan meter. Selanjutnya kita masukkan kecepatan sudut awal, misalnya 45 dalam satuan derajat per second. Berikutnya kita memasukkan waktu untuk menghitung perubahan kecepatan sudutnya. Waktunya misalnya kita membutuhkan waktunya yaitu 54. Selanjutnya kita masukkan jumlah gaya yang bekerja pada benda. Misalnya kita masukkan 2.
maka diminta masukkan besar gaya N untuk gaya yang kedua. Misalnya kita masukkan 4, maka akan diminta juga arah gayanya dalam satuan derajat. Misalnya kita masukkan 90, maka diminta juga ini gaya yang pertamanya. Misalnya kita bikin 7 dan arahnya 60 derajat. Maka akan menghasilkan seperti ini. Benda rotasinya silinder, momen inersianya 2592,0 dalam satuan kilogram kali meter kuadrat. Selanjutnya energi potensial gravitasi, momentum sudut, periode rotasi, kecepatan sudut setelah 54,0 sekon. Berikutnya ada total torsi, percepatan sudut, energi kinetik rotasi, gaya terbesar, dan total gayanya. Oke, maka dapat saya simpulkan bahwa program ini berhasil menghitung berbagai besaran fisika terkait benda rotasi. Dengan menggunakan tipe bentukan, fungsi menjadi lebih modular dan terstruktur. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk skenario rotasi yang lebih kompleks. Penerapan konsep fisika dalam pemrograman fungsional membantu memahami rumus-rumus penting dalam mekanika rotasi. Dengan mengembangkan program ini, penghitungan manual dapat diminimalkan, meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam mempelajari benda rotasi. Sekian video proyek pemrograman fungsional saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.